Oke, selamat pagi. Selamat datang di channel YouTube saya, Share Knowledge. Oke, kali ini Share Knowledge akan membagikan sebuah kisah bijak. Ya, channel Share Knowledge selain membagikan tentang tutorial bahasa Inggris, tutorial bahasa Arab, juga opini-opini, juga membagikan tentang kisah bijak agar kita bisa mengambil hikmah dari kisah bijak ini. Oke, tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel YouTube saya, bagikan pada yang lain. Oke, saya doakan semoga yang menonton channel ini dan subscribe channel ini dimudahkan urusannya, lancar rezekinya, sukses dunia akhirat. Oke, kisah bijak ini tentang seorang ulama besar. Oke, tetapi sebelumnya perlu saya sampaikan kepada saudaraku semua, umat Islam semuanya, baik yang meskipun kita berbeda-beda pemahaman. Karena di zaman ini sudah banyak sekali perdebatan ya tentang agama, tetapi bagi saya hormati perbedaan, saya hormati semua ulama-ulama yang punya niat untuk memperbaiki umat. Begitu. Nah, jika ada yang tidak sepakat dengan kisah ini, ya saya mohon maaf, begitu ya. Karena saya ikut ulama yang mengajarkan ajaran ini. Jika ada yang tidak sepakat, ya saya hormati perbedaannya. Oke. Kisah bijak ini tentang seorang ulama sufi, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Nah, kisah ini banyak sebenarnya diceritakan di ceramah-ceramah atau di website, termasuk di channel NU online ya. Nah, kisahnya tuh begini. Ini tentang selawat Nabi. Jadi dulu itu ada seorang wanita tua. Wanita ini datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Dia itu mempunyai anak perempuan, sudah meninggal, tetapi dia merasa rindu sekali ingin bertemu dengan putrinya. Nah, dia bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, bagaimana caranya agar bisa bertemu dengan putrinya di alam barzah itu, meskipun hanya dalam mimpi saja. Nah, Imam Hasan Al-Basri pun memang memberi nasihat pada wanita itu. Coba lakukan sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat isya. Kata Imam Hasan Al-Basri begitu. Lalu setelah itu, sholat sunnahnya itu setiap selesai membaca surat Al-Fatihah, membaca surat yang awalnya itu Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir dan seterusnya sampai selesai. Nah, kemudian setelah sholat, wanita itu disarankan agar berbaring sambil membaca sholawat hingga tertidur. Ya, orang yang zikir, membaca sholawat atau apapun sebelum tidur sampai tertidur, maka dia dihitung membaca zikir tersebut hingga bangun, begitu ya. Nah, wanita itu melakukan amalan tersebut. Dia sholat sunnah 4 rakaat, kemudian setelah itu dia membaca sholawat hingga dia tertidur. Nah, dalam tidurnya dia bermimpi. Benar, dia bermimpi bertemu putrinya di alam barzah. Nah, sayang sekali ternyata putrinya terpasung dan disiksa begitu ya di alam barzah. Dia pun kaget. Paginya dia menemui Imam Hasan Basri lagi. Dia mengadukan, kenapa putriku seperti ini begitu. Imam Hasan Basri pun juga kaget. Akhirnya beliau memberi nasihat lagi agar si wanita tersebut bersedekah. Nah, sedekahnya itu dihadiahkan untuk putrinya tersebut yang dalam barzah, pahalanya begitu ya. Oke. Untuk pahala ini memang banyak perbedaan ya terhadap ulama. Ada yang mengatakan pahala yang dikirimkan, dihadiahkan untuk orang meninggal itu ada yang mengatakan sampai, ada yang tidak sampai. Terlepas dari itu, saya memilih yang sampai. Adapun bagi yang tidak sepaham ya silakan begitu ya. Oke. Nah, wanita itu pun melakukan sedekah itu dan pahalanya dihadiahkan pada putrinya di alam barzah. Nah, setelah itu ternyata kali ini yang bermimpi itu malah Imam Hasan Al-Basri. Dia malah bermimpi berada di sebuah taman, taman surga begitu. Nah, di sana ada seorang anak perempuan yang wanita muda gitu ya. Nah, wanita muda ini menyapa Imam Hasan Al-Basri. Dia bertanya, Anda kenal saya? Imam Hasan Al-Basri ini kaget, tidak kenal begitu. Akhirnya perempuan itu mengenalkan diri, saya adalah putri dari wanita tua yang rindu pada saya begitu. Nah, akhirnya Imam Basri ingat, oh anak wanita yang, nah tapi Imam Hasan Basri
belum percaya karena keadaan sebelumnya dia tersiksa gitu. Kok sekarang ada di taman dengan mahkota megah di kepalanya begitu. Ternyata wanita muda itu bercerita kepada Imam Hasan al-Basri, keadaanku berubah. Dulu ada 70.000 orang di alam barzah itu yang mendapatkan siksa seperti itu, kata wanita tersebut. Lalu tiba-tiba ada seorang saleh yang lewat di makam itu, lalu orang saleh tersebut membaca satu sholawat Nabi dan pahalanya dihadiahkan kepada warga makam alam barzah itu. Nah, akhirnya 70.000 orang termasuk si wanita ini dibebaskan oleh Allah berkat keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Dan keadaannya seperti yang sekarang. Jadi dia hidup bahagia, bahkan di kepalanya ada mahkota seperti seorang ratu begitu ya. Hidup dengan keindahan begitu. Nah, jadi para saudaraku seiman, ya ini adalah kisah hikmah gitu ya, bahwa membaca salawat itu pahalanya dihadiahkan untuk leluhur kita di alam barzah sana. Nah, kalau saya biasanya bukan hanya leluhur saya sendiri, tapi guru-guru saya juga, dan sambil saya berdoa pada Allah, ya Allah, hadiah salawat ini ku hadiahkan untuk mereka di alam barzah, entah almarhum guruku semuanya, leluhurku semuanya, dan aku berdoa pada Allah, karuniai hamba semua sifat-sifat baik yang mereka miliki, semua nikmat-nikmat yang telah Engkau karuniakan pada mereka, karuniakan juga pada hamba ya Allah. Saya selalu begitu. Mungkin ya itu baik juga ya untuk dilakukan begitu. Bisa ditiru kalau dianggap baik oleh teman-teman semuanya. Oke, saya doakan semuanya kita harus hidup rukun ya meskipun beda pendapat. Eh, saya doakan semuanya, semua kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Semoga kita semua menjadi ahli ilmu, ahli ibadah. Semoga semuanya menjadi ahli Quran, penghafal Quran, dan masuk surga bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya rasa sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.